Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kita hari ini, Minggu Advent yang ketiga, 12 Desember 2021, tertulis dalam kitab Nabi Zefanya, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di bulan Desember pada minggu Advent ketiga ini, di mana seluruh umat manusia di dunia ini sedang dijajali berbagai ragam persoalan dan kebutuhan hidup dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Justru melalui topik minggu kita hari ini, kita disuruh bersukacita. Di bulan Desember ini, sementara kebutuhan-kebutuhan hidup kita sudah sangat mendesak, yang bisa saja menjadikan kita kalut, panik, bahkan boleh saja stres. Ditambah lagi pandemi COVID-19 yang masih terus berkepanjangan, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Nah, di situasi yang demikian ini, mampukah kita bersukacita seperti yang dikatakan oleh topik minggu kita ini? Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, jika kita disuruh untuk bersukacita, bukanlah karena kenikmatan dunia ini, atau karena segala kebutuhan hidup kita sudah berkecukupan. Tidak. Kapanpun, selama di dunia ini, yang namanya manusia tidak akan pernah merasa cukup. Pasti akan tetap merasa belum cukup. Oleh sebab itu, jika kita disuruh bersukacita melalui topik minggu kita hari ini, agar kita bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan ada di antara kita. Bersukacitalah, Tuhan ada
di antara kita. Demikian topik minggu kita hari ini. Hal ini, saudaraku, tidak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi oleh umat Israel. Kira-kira dalam dasawarsa sebelum Raja Yosia mengadakan perbaikan-perbaikan di bidang agama pada tahun 621 sebelum Masehi. Tampillah seorang nabi yang bernama Zefanya menyampaikan pesannya pada tahun-tahun terakhir dari abad ke-7 sebelum Masehi yang menyuarakan ancaman mengenai datangnya hari malapetaka dan kehancuran sebagai hukuman atas pemujaan dewa-dewa oleh bangsa Yehuda. Mereka akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi meskipun Yerusalem dihancurkan, akan tiba saatnya kota itu dibangun kembali dan dihuni oleh orang-orang yang jujur dan taat kepada Tuhan. Di situasi yang sedang mencekam karena hukuman Tuhan itulah tampil Nabi Zefanya berkata seperti topik minggu kita hari ini, bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Yang pertama, Tuhan menyingkirkan hukuman. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Demikian Nabi Zefanya berseru kepada umat Israel yang sedang dalam ketidakpastian menantikan hukuman Tuhan yang akan menimpa mereka karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan Allah atau kepada Yahweh. Di dalam perasaan takut dan was-was sang umat, justru Nabi Zefanya menyuruh mereka agar bersorak-sorai, bertempik sorak, bersukacitalah dan beria-ria dengan segenap hati. Mengapa Nabi Zefanya menyerukan demikian? Karena Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atas mereka dan sudah menebas binasa musuh mereka. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antara mereka. Oleh sebab itu, mereka dikuatkan agar tidak lagi takut kepada malapetaka apapun. Firman Tuhan yang disampaikan oleh sang nabi inilah menguatkan umat dalam menghadapi realita hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Kristus, bukankah demikian dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Bukankah kita patut bersorak-sorai, bertempik sorak, bersukacita, dan beria-ria dengan segenap hati? Ya, sebab Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atas kita dan sudah menebas binasa musuh kita. Raja kita adalah Tuhan Allah Bapa. Dia ada di antara kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, hukuman kepada umat manusia sudah disingkirkan. Kita telah dibebaskan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Umat manusia yang seyogianya dan seharusnya dihukum ke neraka oleh Tuhan Allah. Namun di dalam Yesus Kristus semuanya telah disingkirkan dan Yesus Kristuslah yang menanggung semua hukuman tersebut. Musuh kita, yakni iblis dan kuasa dosa serta maut yang kekal, telah dimusnahkan dan dibinasakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Allah ada di antara kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kita telah dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini agar kita tidak lagi takut kepada malapetaka apapun, termasuk COVID-19. Bersukacitalah, saudaraku. Tuhan ada di antara kita. Yang kedua, Tuhan sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jika
Nabi Zefanya menyerukan kepada umat Israel yang dalam ketakutan dan kecemasan agar bersuka cita. Tuhan ada di antara mereka karena Tuhan itu datang sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Itulah yang dikatakan oleh sang Nabi ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Dia berkata, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Umat Israel ditegur Nabi Zefanya agar jangan mengandalkan kekuatan militer negara-negara tetangga mereka, namun supaya mengandalkan kuasa Tuhan Allah saja yang adalah pahlawan yang memberikan kemenangan kepada mereka. Demikian juga, saudaraku, kiranya bagi kita sebagai orang beriman, agar kita tetap mengandalkan kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah pahlawan kita, yang telah memerdekakan kita dari perbudakan iblis, yang telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Kuasa kemenangan Tuhan kita Yesus Kristuslah yang memenangkan kita berjuang di kancah perjuangan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Baik menghadapi segala sakit penyakit kita, masalah dan persoalan hidup yang kita hadapi, maupun pandemi COVID-19. Firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Oleh sebab itu, saudaraku, adakah beban berat hidupmu menimpa? Datanglah pada Yesus, sampaikan pada Yesus. Dia tahu deritamu. Yesus rindu mendengarmu, dan engkau pasti akan dimenangkannya karena dialah pahlawan kita yang sejati. Yang ketiga, saudaraku, kenapa kita disuruh bersuka cita? Karena Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Saudaraku yang seiman di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, Nabi Zefanya menyerukan sebuah kepastian kepada umat Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Sang Nabi berkata, seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, seperti Nabi Zefanya memberikan kepastian kepada umat Israel, demikian juga hari ini firman Tuhan memberikan kepastian kepada kita bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam misi itulah Yesus Kristus datang ke dunia ini, lahir di kandang domba yang hina di Betlehem, dan itulah yang akan kita rayakan dalam perayaan-perayaan Natal kita. Oleh sebab itu, saudara, hiduplah sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Nyatakanlah dalam hidupmu bahwa engkau telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus di seluruh gerak hidupmu. Ketika tiba saatnya kita akan pulang ke rumah Bapa di sorga, maka Tuhan akan membawa kita pulang ke dalam kehidupan
yang kekal. Selamat Advent. Amin.